Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas persiapan USM STIS ya. Tahun 2021 saya akan membahas beberapa soal matematika. Siapa yang ujian STIS tahun ini? Semangat terus ya dek belajarnya ya. Ya, kita langsung saja ke soal nomor 1. Simak videonya sampai habis ya guys. Nomor 1, diketahui 25 siswa lulus SMA mengikuti ujian perguruan tinggi ya. Maka saya tahu ini semestanya adalah 25. 15 orang mendaftarkan UI. Berarti yang mendaftarkan UI itu ada 15 anak. ITB itu ada 5 anak. Sedangkan STIS itu ada 10 anak. Yang mendaftar ITB juga mendaftar STIS. Oke, berarti yang ITB itu pasti mendaftar STIS ya. Lalu, tapi dia tidak mendaftar UI karena ujian yang dilaksanakan itu pada waktu yang bersamaan. Jika yang mendaftar UI dan STIS sebanyak 4 anak, berarti irisannya ya. UI beririsan dengan STIS, itu ada 4 anak. Maka banyak siswa yang tidak mengikuti ketiga perguruan ini ya. Jadi yang nggak ikut ITB, UI maupun STIS. Oke guys, nah saya penyelesaiannya menggunakan diagram Venn. Ya, saya buat diagram Venn ya. Ini semestanya berarti 25. Nah oke. STIS saya taruh sini nggak apa-apa. Nah ya, saya buat STIS di sini ya. Nah STIS ternyata yang ikut STIS itu juga ikut ITB. ITB saya taruh sini. STIS-nya 10 anak, ternyata ITB-nya 5 anak. Oh yaudah 5 sama 10 kan kecilan 5 ya. Berarti yang ikut ITB itu sekaligus ikut STIS ada 5 anak. Berarti yang hanya ikut ITB itu nggak ada ya, 0 ya. Nah terus kita lihat lagi, ternyata yang ikut STIS juga ada yang ikut UI 4 anak. Nah berarti UI dan STIS juga beririsan. Irisannya adalah 4 anak, oke. Sedangkan yang ikut UI kan 15 ya, berarti yang hanya ikut UI itu ada 11 anak. Oke, berarti yang hanya ikut STIS berapa guys? 1 ya. Karena yang ikut STIS ada 10. Nah, ini sudah kepakai 9 ya. Berarti yang hanya ikut STIS itu 1. Nah, berarti yang nggak ikut ketiganya di mana? Di luar sini. Nah, kita cari M misalkan. Oke ya, saya masukkan. Yang namanya semesta itu adalah penjumlahan semuanya. Berarti yang hanya ikut ITB itu nggak ada anaknya. Ditambah 5, ditambah 1, ditambah 4, ditambah 11, dan ditambah dengan N. Oke ya, maka 25, ini 21 ya, 21 ditambah N. Maka yang tidak ikut ketiga univ tersebut itu ada 4 anak. Oke ya guys, maka jawabannya adalah D. Semoga kalian paham ya. Kita masuk ke soal nomor 2, saya coba pakai warna yang lain ya. Nah, jika A adalah kelipatan 3 kurang dari 25 dan semestanya adalah bilangan bulat. Oke, semestanya bilangan bulat. Maka saya buat ya, anggota A itu adalah kelipatan 3 ya. Saya buat dari bilangan bulat aja. Positif ya, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24 ya. Oke. Kita buat anggota B. Ternyata kelipatan 4 kurang dari 25. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Nah, yang ditanya adalah maka irisan A komplementer dengan B. Lalu kita buat A komplementer. A komplementer itu adalah anggota yang tidak ada di anggota A ini, tetapi ada di bilangan semesta. Ya, saya hubungkan aja dengan si B ya, karena yang tanya adalah A komplementer irisan dengan B. Oke, apakah 4 ada di A? Tidak ada ya, maka bisa saya masukkan 3, 4, 5, 6 ada ya, 7, 8, kayak gitu aja guys. Berarti 11, 10 ya. 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, begitu ya. Nah, inilah beberapa A komplementer yang bisa saya sajikan. Sebenarnya masih banyak, tapi saya hubungkan dengan B aja. Maka A komplementer irisan dengan B itu yang mana? Yang ada yang sama ya. Ya, makanya sama kan? Ya, mana lagi? 8 sama. Siapa lagi? 16 sama. Ada lagi 20 sama. Oke guys, paham ya? Maka jawabannya 4, 8, 16, dan 20. Ya, pasti kalian bisa.
Jawabannya adalah C. Yuk kita lanjut aja ya ke soal nomor 3. Nah, ini bagian apa? Oh, tentang baris ya. Ingat, baris geometri dan baris aritmatika itu juga sering keluar pada tipe soal matematika. Ya, kita lihat ya nomor 3 ya. Suatu segitiga siku-siku panjang masing-masing sisinya membentuk baris aritmatika. Kalau pakai cara cepat, saya biasanya menggunakan kayak gini ya. Nanti kita menggunakan cara cepat dan cara hitungnya ya. Nah, kalau cara cepat saya gunakan tipe seperti ini. Biasanya kan ada 3, 4, 5 ya. Ini adalah Pythagoras yang paling sederhana, 3, 4, 5. Nah, ternyata sisi terpendek siku-sikunya 24. Nah, berarti artinya ini 24 nih. Pertanyaannya, berapakah panjang sisi miringnya? Katanya tuh ini berapa? Nah, saya gunakan perbandingan kayak gini. 3/5, 3/5 sama dengan 24 per X. Nah, 24 dibagi 3 berapa? 8 ya. Maka X-nya berapa? 40. Kayak gitu. Ada nggak? Ada ya? Iya, jawabannya D. Nah, ini kalau pakai cara cepat. Nah, sekarang kita menggunakan cara hitung ya. Cara hitung yang sesuai dengan konsepnya ya. Nah, gini. Kalau cara hitung, ternyata dia membentuk baris aritmatika. Oke, berarti yang terpendek 24. Berarti dia adalah suku pertama. Saya masukkan 24. Berarti kan nanti kan 24 plus B ya, suku kedua. Berarti kan nanti selanjutnya 24 plus 2B. Ya, U1, U2, U3. Lalu kita mencari sisi miring ya. Nah, kita gunakan metode Pythagoras. Ya, kita menggunakan metode Pythagoras. Maka menjadi gimana? 24 plus 2B kuadrat itu sama dengan 24 kuadrat ditambah 24 plus B kuadrat. Gitu kan? Nah, lumayan kan nih perhitungannya. Yuk kita buat 24 kuadrat. Saya buat 24 kuadrat aja ya. Ditambah 24 dikalikan 2 itu 48, 48 dikalikan 2 itu 96. 96B ditambah B kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 24 kuadrat ditambah 48B plus B kuadrat. Paham ya guys? Maka ini hilang. Oke. Oh sorry ya guys, ini 4B kuadrat kok ini hilang. Nah kayak gini. Maafkan datu, ini hilang ya. Ini berarti 3 sisanya, ya. Ini hilang, ini sisanya adalah 48. Ya, saya buat menjadi 3B kuadrat ditambah 48B dikurangi 24 kuadrat itu 576 ya. 576 sama dengan 0. Oke, saya buat dibagi 3, bisa nggak? Saya buat bagi 3 ya. Ya, maka menjadi B kuadrat ditambah 16B dikurangi 5 bagi 3 itu 1 ya. Nah, sisa 2, 27 bagi 3 itu 9. 6 dibagi 3 itu 2. Oke guys. Nah, kita buat seperti ini. Maka B 24 dikali dengan 8 ya. Ya, berarti sini plus, sini min. Ya, maka B-nya adalah min 24, B-nya adalah 8. Saya buat B yang positif ya guys. Nah, yang ditanya adalah sisi miringnya. Sisi miringnya itu adalah ini. Ya, U3. Maka sisi miringnya ketemu. 24 ditambah 2 dikalikan 8, 16. Jawabannya berapa? 40. Iya, sama aja ya guys. Ya, jawabannya adalah D. Oke, next kita masuk ke soal nomor 4. 3 bilangan membentuk suatu deret geometri naik. Ya, jika jumlahnya adalah 26, berarti S3-nya tuh 26, maka saya buat seperti ini ya. A ditambah AR ditambah AR2 sama dengan 26. Oke? Lalu kita buat hasil kalinya, berarti A dikalikan AR dikalikan AR kuadrat sama dengan 216. Ini berarti sama aja A pangkat 3 dikalikan R pangkat 3 sama dengan 216. Maka AR pangkat 3 sama dengan 216. Ketemulah nilai AR adalah 6. Oke ya guys. Nah, saya buat di sini AR-nya adalah 6. Nah, ini kan artinya AR dikali R. Nah, ini berarti 6 juga ya. Nah, kayak gini. Oke, berarti tujuan kita mencari R nih. Nah, tujuan kita mencari R, maka saya rubah A sama dengan 6 per R. Saya substitusikan ke sini ya guys. Nah, yuk jadi di sini ya. Maka menjadi A ditambah 6 ditambah 6R sama dengan 26. Nilai A-nya saya masukkan 6 per R
ditambah 6R dikurangi 20 sama dengan 0. Ya, saya semua kalikan R, maka menjadi 6 ditambah 6R kuadrat dikurangi 20R sama dengan 0. Ya, saya semua bagi dengan 2 ya. Maka menjadi 3R kuadrat dikurangi 10R ditambah 3 sama dengan 0. Nah, seperti ini guys. Ini berarti 3R, sininya R, sini 3, sini 1 ya. Biar ketemu negatif 10, maka sini negatif, sini juga negatif. Maka R-nya adalah sepertiga, R-nya adalah 3. Karena ini adalah deret geometri naik, maka R-nya saya cari yang bulat, bilangan bulat, yaitu R-nya 3. Nah, yang ditanya adalah suku ketiga ya. Kita lihat kembali lagi di sini. Suku ketiga itu rumusnya adalah AR kalikan R. AR-nya kan tadi 6 ya. Di sini ya. Ya, 6, ternyata R-nya 3. 6 dikalikan 3 itu berapa guys? 18. Oke, jawabannya adalah E. Kita masuk ke soal nomor 5. Penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak 2x plus 4 lebih besar sama dengan mutlak dari x plus 5. Oke, jika kedua ruas itu adalah mutlak, maka penyelesaiannya kedua ruas saya kuadratkan ya guys. Maka menjadi 2x plus 4 kuadrat lebih besar sama dengan x plus 5 kuadrat. Gitu. Maka menjadi 4x kuadrat ditambah 16x ditambah 16 lebih besar sama dengan x kuadrat ditambah 10x ditambah 25. Oke, saya pindah ruaskan ya. Maka menjadi 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi berapa? 9 ya guys. Ya, lebih besar sama dengan 0. Saya semua bagi dengan 3. Maka menjadi x kuadrat ditambah dengan 2x dikurangi 3 lebih besar sama dengan 0. Oke, maka faktorisasinya adalah x 3, 1. Oke ya, maka ini positif, ini negatif. Oke, maka menjadi x sama dengan min 3, x sama dengan 1. Saya buat garis bilangan. Ini di sini min 3, di sini adalah 1 ya. Maka saya buat angka 0 di sini, 0 saya masukkan ke sini guys. Ya, 0, 0 hasilnya negatif, maka saya masukkan negatif, positif, positif. Mintanya lebih besar. Ya, maka saya cari yang positif. Oke, maka HP-nya itu adalah x kurang dari sama dengan min 3 atau x lebih besar sama dengan 1. Mana guys jawabannya seperti ini? A ya. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jika f aksen turunan pertama fx 3x kuadrat dikali dengan 1 dikurangi 2x pangkat 5, maka f aksen 1 adalah, ini berarti fx-nya masih dalam bentuk u dikalikan dengan v. Maka penyelesaiannya menggunakan f aksen x sama dengan u aksen p ditambah u v aksen. Begitu ya. Maka menjadi 6x, V-nya itu adalah 1 dikurangi 2x pangkat 5. U dikalikan V aksen. Maka saya buat sini 3x kuadrat, V aksennya 5. 1 dikurangi 2x pangkat 4 dikali dengan turunan yang di dalam ya, yaitu min 2. Nah, saya langsung masukkan aja F aksen 1. Maka menjadi 6, 1 dikurangi 2 itu min 1 ya. Min 1 di pangkat 5, maka menjadi min 1. Ditambah 3 dikalikan 1 itu 3. 5 dikalikan min 2 itu adalah min 10. Dikali dengan 1 dikurangi 2 itu min 1. Min 1 pangkat 4 ya positif 1 ya. Maka menjadi min 6. 3 dikalikan min 10 itu adalah min 30. Oke, maka jawabannya min 36. Ya, semoga kalian paham guys. Ya, kita masuk ke soal nomor 7. Diketahui matrik A, B, C. Jika 2A dikurangi B sama dengan C, maka tentukan X kalikan Y. 2A min B sama dengan C. Ya, kita cari yang ada X sama Y-nya aja ya guys. Nah, di sini ada guys. Nih, nanti bisa ketemu X di sini. Nah, kayak gini. Saya pakai yang baris kedua, kolom ke-1 aja. 2A. Nah, saya masukkan 2A. Maka menjadi 2 kalikan 2, 4. Dikurangi B, maka min X, maka jadi plus X. Ya, sama dengan C, berarti sama dengan 5.
maka nilai X-nya adalah 5 kurangi 4, 1. Sekarang kita mencari Y, Y-nya mana? Ini ada Y guys, di sini. Nah, kita bisa gunakan ini aja. Nah, 2A, maka 2 dikalikan 1, itu 2. Dikurangi B, maka dikurangi Y, sama dengan C, sama dengan 2. Maka min Y sama dengan 0. Ya, 2 kurangi 2 kan 0. Maka Y-nya 0. Maka tentukan X kalikan Y, maka 1 dikalikan 0 adalah 0. Oke ya, jawabannya B. Next, kita masuk ke soal nomor 8. Matriks itu pasti keluar ya guys, kalau di STIS ya. Diketahui matriks A adalah 4 min 1, 2, 1, matriks berordre 2 kalikan 2. Jika matriks A dikurangi K dikalikan I, ini I ya, matriks identitas ya, adalah matriks singular, maka nilai K adalah, oke ya, saya buat gambarannya kayak gini. A dikurangi K dikalikan I. A-nya tuh kayak gini ya guys. 42 min 11. Saya kurangi dengan K. I itu adalah matriks identitas. 1001. Ya. Maka nanti hasilnya adalah 4 dikurangi K. 4 dikurangi K. K kalikan 0 ya. 0 ya. Maka sini min 1. 2 dikurangi 0 ya. Dikurangi 0. Maka ini 2. 1 min K kalikan 1 itu min K ya, maka 1 min K. Nah, inilah hasil matriks A dikurangi K kalikan I. Nah, lalu selanjutnya ternyata matriks singular. Matriks singular adalah matriks yang memiliki det-nya 0. Oke, nah saya lanjutkan aja, kita mencari determinannya ya. Maka diagonal utama dikurangi diagonal kedua, itulah mencari det-nya. Ya, maka menjadi 4 min K dikali dengan 1 min K dikurangi min 2, itu hasilnya adalah 0. Inilah matriks singular ya. Maka 4 dikalikan 1 itu 4, 4 dikalikan min K itu min 4, min 4 ditambah min 1. Min 5K plus K kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Maka menjadi K kuadrat dikurangi 5K ditambah 6 sama dengan 0. Ya, saya faktorkan ke sini. Maka menjadi K, 3, dan 2 ya. Biar ketemu negatif 5, maka negatif 3 ditambah negatif 2. Negatif 3 dikalikan negatif 2 itu adalah 6. Ya, maka ketemulah nilai K-nya 3 dan K-nya 2. Oke guys, maka jawabannya 2 dan 3. A ya. Ya, saya masuk ke soal nomor 9. Luas lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X min 6Y dikurangi 12 adalah. Ya, kita tahu ya, yang namanya rumusnya luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Berarti tujuan kita mencari jari-jari. Ini adalah persamaan lingkaran rumus ABC ya. Ya, maka mencari pusat itu adalah min setengah A, min setengah B. Mana A-nya, mana B-nya, ini adalah A, ini adalah B. Maka pusatnya ketemu min 2,3. Nah, bagaimana cara mencari jari-jari? Itu adalah akar dari pusat kuadrat dijumlah ya, dikurangi dengan C, ini C-nya. Maka dikurangi min 12, maka saya tambah dengan 12 ya. Maka menjadi 4, 9, 12. Ya, 13 tambah 12, 25 ya. 25 di akar 5. Oke guys, maka luasnya ketemu pi dikalikan 25. Ya, jawabannya adalah E. Oke, kita masuk ke soal nomor 10. Jika dua lingkaran besar mempunyai jari-jari yang sama yaitu 4, saya gambarkan yang lebih besar ya. Ini soal aslinya kecil ya. Jadi saya buat seperti ini. Jari-jarinya 4 ya guys. Nah, saya buat seperti ini. Maka kesini juga dikatakan jari-jari ya. Ya, ini juga jari-jari. Maka kesini juga saya katakan jari-jari ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, saya buat di sini adalah titik pusat lingkaran kecil. Saya buat ke sini. Nah, kayak gini. Nah, oke. Ini lurus ya guys. Ini ada sih guys lurus. Nah, saya buat seperti ini ya. Nah, kalian buat misalkan saya punya O, ini adalah P, ini adalah Q. Nah, di sini ada segi 4 ya. Ya, kita fokus ke segitiga
OPQ yang siku-siku di P, saya gambarkan di sini ya guys. Nah, dengan nilai OP ya, kita mencari OP di sini, mencari OP. Nah, ini berarti kan jari-jari kecil ya, saya anggap R kecil. Nah, ini berarti R kecil juga, kelihatan ya guys. Maka nilai OP itu adalah 4 min R, ya. 4 dikurangi dengan R ini, kecil. Inilah nilai OP. Oke, lalu kita mencari si PQ. PQ berapa PQ? Makanya PQ ya. PQ itu adalah 4. Ya, karena yang namanya PQ itu sama saja dengan ini, jari-jari lingkaran besar. Ya, terus kita mencari OQ. OQ mana OQ? Ini OQ, saya buat dengan yang biru ya. Nah, ini adalah OQ. OQ berarti adalah jari-jari lingkaran besar ditambah dengan R kecil. Ya, inilah OQ berarti 4 plus R. Tujuan kita adalah untuk mencari jari-jari lingkaran kecil. Oke? Nah, setelah terbentuk segitiga siku-siku OPQ, saya gunakan Pitagoras. Ya, gitu ya. Maka 4 plus R kuadrat itu sama dengan 4 min R kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat, gitu ya. Maka menjadi 16 ditambah 8R ditambah R kuadrat sama dengan 16 dikurangi 8R ditambah R kuadrat ditambah 16. Ini hilang ya guys. Ya, ini juga hilang. Ya, ini pindah ruas ke sana ya. Iya, maka menjadi 16R sama dengan 16. Ketemulah R kecilnya adalah 1. Oke guys, ya ada gambaran ya untuk soal nomor 10 ya. Ya, saya bahas 10 soal terlebih dahulu ya. Ini adalah beberapa tipe soal USM STIS yang pernah keluar ya. Nanti insya Allah kita akan lanjut ke part 2. Semoga bermanfaat ya para pejuang STIS. Semangat terus belajarnya. Semoga kalian diterima. Oke, assalamualaikum.